Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Retnatul Hanifah with NPM 2341124, class MNG 23C. In this video, I will explain the first material related to the nature of strategy management. Okay, let's go straight to the first slide, which is about the definition of strategic management. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke definisi manajemen strategi. Jadi, manajemen strategi itu apa sih gitu kan? Nah, jadi manajemen strategi itu adalah proses merumuskan, kemudian melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan di masa depan. Nah, manajemen strategi itu bisa dibilang sebagai cara berpikir dan bertindak secara terencana untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Di sini, manajer itu harus bisa melihat peluang dan ancaman dari luar sambil mengoptimalkan kekuatan internal supaya perusahaan tetap unggul di pasar. Jadi, manajemen strategi itu bukan hanya cuma mengatur soal kegiatan harian saja, tetapi lebih ke bagaimana perusahaan bisa tetap bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya ada 7 sifat manajemen strategi. Yang pertama bersifat jangka panjang, yaitu menentukan arah dan tujuan perusahaan untuk masa depan. Nah, fokusnya ini bukan ke hasil cepat, tetapi ke arah dan keberhasilan perusahaan dalam waktu lama. Misalnya, perusahaan menyiapkan strategi 5 tahun ke depan agar tetap kompetitif. Yang kedua, bersifat menyeluruh atau komprehensif, yaitu melibatkan seluruh bagian organisasi, bukan hanya satu divisi. Nah, manajemen strategi itu melibatkan semua bagian mulai dari keuangan, sumber daya manusia, produksi, sampai pemasaran. Artinya, semua bagian harus jalan searah supaya tujuan besar bisa dicapai. Yang ketiga, itu bersifat fleksibel dan adaptif, yaitu dapat menyesuaikan perubahan lingkungan eksternal seperti teknologi dan pasar. Dunia bisnis selalu berubah, jadi strategi juga harus bisa menyesuaikan. Contohnya, saat tren belanja beralih ke online, perusahaan harus ikut beradaptasi lewat digital marketing. Yang keempat, itu bersifat proaktif. Tidak hanya menanggapi masalah, tapi mengantisipasi perubahan sejak awal. Manajemen strategi nggak cuma nunggu masalah datang, tapi justru antisipasi sejak dini. Misalnya sebelum pesaing mengeluarkan produk baru, perusahaan sudah menyiapkan inovasi lebih dahulu. Yang kelima, bersifat berkelanjutan atau continue. Nah, prosesnya tidak berhenti setelah strategi dibuat, tetapi harus diperbaharui. Manajemen strateginya adalah proses tanpa akhir. Setelah strategi dijalankan, tetap harus ada evaluasi dan pembaharuan, karena lingkungan bisnis itu cepat berubah, strategi lama bisa jadi tidak relevan lagi. Kemudian yang keenam itu bersifat terpadu atau integratif, yaitu menghubungkan strategi di semua level, itu seperti korporat, bisnis, dan fungsional. Strategi di setiap bagian harus saling terhubung, jadi tidak boleh ada bagian yang jalan sendiri-sendiri. Yang terakhir itu bersifat berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Semua keputusan strategi diarahkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Semua langkah strategi itu diarahkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Misalnya, kalau misi perusahaan adalah jadi market leader, maka semua strategi harus mendukung semua hal itu. Selanjutnya, apa aja sih tujuan manajemen strategi itu? Nah, yang pertama itu meningkatkan efektivitas organisasi, yang kedua menjamin arah dan tujuan yang jelas, yang ketiga meningkatkan daya saing, dan yang keempat mengantisipasi perubahan lingkungan. Oke, di sini contoh studi kasusnya itu perusahaan Tokopedia, strategi digitalisasi dan kemitraan UMKM yang menjaga daya saing. Kemudian ada Starbucks, adaptasi menu lokal dan ekspansi global, yaitu strategi fleksibel dan proaktif. Jadi Tokopedia itu dulu fokusnya cuma marketplace, tapi sekarang memperluas ke layanan pembayaran, logistik, dan kemitraan UMKM. Ini menunjukkan bahwa sifat strategi yang fleksibel, kemudian menyeluruh, dan juga jangka panjang. Dan yang
Selanjutnya itu ada Starbucks. Starbucks itu menyesuaikan menu dengan selera lokal di setiap negara. Contohnya strategi adaptif dan proaktif karena mereka selalu menyesuaikan diri dengan pasar baru. Okay, maybe that's all I can convey in this video. Hope it's useful and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.